Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bantu Belajar Matematika dan Fisika. Sebelum ke materi, jangan lupa klik tombol like, dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kami. Masih di materi himpunan, kali ini kita memasuki sebab yang terakhir, yaitu mengenai sifat-sifat operasi himpunan. Dan nanti ada sedikit pembahasan soal-soal himpunan ya. Kita lihat ke sifat-sifat irisan dan gabungan. Yang pertama ada komutatif irisan. Ketika A irisan B, maka akan sama dengan B irisan A. Lalu ada asosiatif irisan. Ini ada salah penulisan ya, harusnya asosiatif. Nah, di sini ada A irisan B, irisan C. Jadi bisa kita tulis A irisan B irisan C. Lalu ada idempoten irisan. Di sini nanti ada A irisan A itu sama dengan A. Lalu ada identitas irisan. Irisan itu A irisan semesta, maka hasilnya akan tetap himpunan A. Lalu ada komplement irisan. Ketika himpunan A beririsan dengan A komplement, maka hasilnya adalah himpunan kosong. Lalu ada distributif irisan terhadap gabungan. Nah, di sini A irisan B gabungan C, maka hasilnya akan sama dengan A irisan B gabungan A irisan C. Kita lihat ke contoh. Ketika punya himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, himpunan B yang anggotanya 3, 4, 5, 6, 7, himpunan C yang anggotanya 3, 4, 6, tentukan A irisan B gabungan C. Kita penyelesaiannya. Nah, seperti ini. Kita lihat A irisan B 3,4. Kenapa irisan B 3 dan 4? Kita ingat ya, irisan itu yang ada di kedua himpunan. A dan B di sini, A, B. Kita lihat yang ada di A dan B itu angka 3 dan 4. Maka A irisan B itu 3 dan 4. Lalu A irisan C, lihat anggota di himpunan A dan anggota di himpunan C. Yang sama, tetap saja di sini 3 dan 4. Nah, setelah kita tahu A irisan B berapa, A irisan C berapa, maka kita cari A irisan B gabungan C. Ingat rumusnya seperti di slide sebelumnya. Jadi, A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan A irisan C. Tinggal kita tulis lagi A irisan B itu 3,4. Gabungan A irisan C itu 3,4 juga. Maka ini kan anggotanya sama. Gabungan itu kan tinggal digabungkan ya. Yang ini sama yang ini. Maka hasilnya tetap 3,4. Selanjutnya ada sifat-sifat selisih himpunan. Nah, operasi himpunan memiliki sifat identitas. Yang pertama, identitas selisih. Ketika himpunan A dikurangi himpunan kosong, maka hasilnya adalah himpunan A. Lalu, distributif selisih terhadap irisan. Ketika himpunan A dikurangi B irisan C, maka hasilnya akan sama dengan himpunan A dikurangi himpunan B, gabungan himpunan A dikurangi himpunan C. Selanjutnya, distributif selisih terhadap gabungan. Ketika ada himpunan A dikurangi himpunan B gabungan himpunan C, maka hasilnya adalah himpunan A dikurangi himpunan B, gabungan himpunan A dikurangi himpunan C. Nah, ini ada salah penulisan, harusnya di sini itu irisan ya. Nah, kita lihat ke contoh soal. Diketahui himpunan-himpunan berikut. Himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 6, 12. Himpunan B yang anggotanya 1, 2, 3, 6. Himpunan C yang anggotanya 1, 2, 4, 8. Nah, tentukan himpunan
A dikurangi A, B dikurangi B, C dikurangi C, lalu A dikurangi B irisan C, A dikurangi B gabungan C. Nah, penyelesaiannya kita lihat. A dikurangi A. Kita tulis anggotanya A dikurangi A. Maka, karena pengurangan itu himpunan yang ada di himpunan awal, tapi tidak ada di himpunan akhir. Karena di sini sama-sama himpunan A, maka hasilnya adalah himpunan kosong. Begitu pula dengan himpunan B dikurangi B. Karena anggotanya sama, maka ketika B dikurangi B, hasilnya adalah himpunan kosong. Dan C dikurangi C, anggotanya masih sama ya. Anggota C dikurangi anggota C, hasilnya adalah himpunan kosong. Nah, kita lihat ketika A dikurangi B irisan C, ingat rumusnya di slide sebelumnya, yaitu A dikurangi B, kalau yang tadinya irisan berubah jadi gabungan. A dikurangi B, gabungan A dikurangi C. Kita lihat yang A dikurangi B dulu. Anggota A kita tulis 1, 2, 3, 4, 6, 12 dikurangi 1, 2, 3, 6. Nah, pengurangan itu anggota yang ada di A tapi tidak ada di B. Kan 1 ada ya, kita coret dulu. 1 ada, 2 juga ada, 3 juga ada, 6 juga ada. Maka yang ada di A tapi tidak ada di B hanya anggota 4 dan 12. Maka kita tulis 4,12. Gabungan A dikurangi C. Sama ini yang anggotanya sama kita coret dulu. 2 dicoret, 4 coret. Nah, di sini sisanya 3,12 dikurangi 8. 3, 6, 12 dikurangi 8 ya. Kita tulis yang ada di anggota ini, yang ada di A, tapi tidak ada di sini. Maka kita tulis 3, 6, dan 12. Kita tulis di sini. Lalu, kita gabungkan 4,12 gabungan 3, 6, 12. Maka kita tinggal tulis gabungkan itu semua anggotanya ya, berarti 3, 4, 6, dan 12. Ingat kalau ada dua anggota yang sama, tetap kita tulisnya satu kali. Jadi tetap 12-nya hanya ditulis satu kali. Selanjutnya kita lihat pembahasan yang D. A dikurangi B gabungan C sama dengan A dikurangi B irisan A dikurangi C. Maka di sini kita peroleh 1, 2, 3, 4, 6, 12 dikurangi 1, 2, 3, 6 seperti di pembahasan yang D tadi. Yang anggotanya sama kita coret dulu. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 6. Maka sisa 4 dan 12. Maka kita tulis 4 dan 12. Lalu yang ini 1, 2, 4-nya kita coret. Nah, sisanya 3, 6, 12. Jadi 4,12 irisan 3, 6, 12. Nah, ingat irisan itu anggota yang sama. Berarti dari 4,12 dan 3, 6, 12 yang sama hanya 12. Maka kita tulis irisannya yaitu 12. Semoga paham ya. Kita lihat ke contoh soal. Diketahui 20 siswa di dalam kelas. Terdapat 15 siswa gemar mata pelajaran matematika, 13 siswa gemar fisika. Jika 2 siswa tidak gemar keduanya, maka banyak siswa yang gemar kedua pelajaran tersebut adalah. Nah, bisa kita gambarkan terlebih dahulu. Nah, ini kan himpunan semesta ya. Lalu kita tulis di sini yang gemar. Nah, di sini misalkan matematika, lalu di sini fisika. Lalu di sini ada 15 dan fisika ada 13. Nah, yang di tengah ini kita tulis X. Jika 2 siswa tidak gemar, 2 siswa anggota S tapi tidak ada di himpunan, maka kita tulis 2. Nah, semua anggotanya itu S sama dengan 20. Lalu, untuk yang matematika saja,
kita tulis 15 dikurangi X. Kenapa dikurangi X? Karena kita tidak tahu yang suka keduanya itu ada berapa. 15 itu bisa saja termasuk yang menyukai kedua pelajaran. Lalu kita tulis yang suka fisika berarti 13 dikurangi X. Lalu yang suka keduanya, matematika dan fisika, adalah X. Dan yang tidak suka keduanya, tidak suka, yaitu ada 2. Gimana cara mencarinya? Maka kita tulis S sama dengan M ditambah F, matematika ditambah fisika ditambah yang suka keduanya, dan ditambah yang tidak suka keduanya. 20 sama dengan 15 dikurangi X ditambah 13 dikurangi X ditambah X ditambah 2. Nah, bisa kita lihat di sini ada minus X. Lalu di sini ada X, maka bisa kita coret. Kita dapat 20 sama dengan 15 ditambah 13 dikurangi X ditambah 2. Maka 20 sama dengan ini 28 tambah 2, 30 min X. Maka untuk mencari X adalah 30 dikurangi 20. Maka kita dapat X sama dengan 10. X itu apa? X itu banyak siswa yang gemar kedua pelajaran. Nah, kita lihat ke soal selanjutnya. Dari 40 orang anggota Karang Taruna, 20 orang gemar tenis meja, 27 orang gemar bulu tangkis, dan 15 orang gemar tenis meja dan bulu tangkis. Nah, ini mah sudah diketahui ya. Yang gemar keduanya ada berapa? Kita tulis dulu. Nah, misalkan ini tenis meja, ini bulu tangkis. Lalu 21 gemar tenis meja, 27 gemar bulu tangkis, dan 15 orang gemar keduanya. Banyak anggota Karang Taruna yang tidak gemar tenis meja maupun bulu tangkis, berarti yang di luar ya. Nah, kita tulis dulu S sama dengan 40. Tenis meja, ingat bukan 21, tapi harus dikurangi 15 ya, karena ada yang menyukai keduanya. 21 dikurangi 15 berapa? Kita dapat 6. Lalu bulu tangkis, 27 dikurangi 15, kita dapat 12. Dan yang tidak menyukai keduanya berapa? Maka kita lambangkan X, misalkan ya. S sama dengan tenis meja ditambah bulu tangkis ditambah yang suka keduanya ditambah yang tidak suka. Maka kita tulis 40 sama dengan 16. 40 sama dengan 6. 6 ya. Lalu ditambah yang bulu tangkisnya 12, yang suka keduanya 15. Lalu ditambah yang tidak suka keduanya berapa? X ya, kita tulis. 40 sama dengan 6 tambah 12, kita dapat 18. 18 tambah 15 itu 33. Ditambah X. Maka untuk nyari X adalah 40 dikurangi 33. Nah, seperti itu ya. Jadi kita dapat X-nya sama dengan 7. Selanjutnya, contoh soal himpunan lagi. Berdasarkan survei terhadap sekelompok siswa, diketahui 23 siswa menyukai matematika. 23. 12 siswa menyukai IPA. Dan 5 siswa menyukai keduanya. 5 siswa. Nah, sekarang yang ditanya jumlah seluruh siswa, berarti yang ditanyakan yang S ya. Ini bisa digambar, bisa juga kita tulis langsung. Berarti yang gemar matematika itu berapa? 23 dikurangi yang gemar keduanya ya. 23 dikurangi 5, 18. Lalu untuk yang IPA, 12 dikurangi 5, kita dapat 7. Nah, sekarang untuk mencari semuanya itu sama dengan M ditambah I
IPA ya, ditambah yang suka keduanya. Kalau misalkan ada yang tidak suka keduanya, maka kita tambah yang tidak suka. Tapi karena di soal tidak dibahas yang tidak suka, maka sudah cukup sampai sini. Penulisan rumusnya, maka matematika adalah 18 ditambah IPA-nya 7, ditambah yang suka keduanya itu 5. Maka di sini 18 ditambah 7, 25, ditambah 5 kita dapat 30. Maka jumlah seluruh siswa adalah 30. Oke, sekian video hari ini. Semoga paham ya dengan penjelasannya. Jika masih ada yang belum paham, boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.